Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Di sini, kami dari PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, akan mengadakan ngaji online bersama Ketua MWCNU Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, yakni Bapak Dr. Kasri Taufikur Rahman, selaku narasumber yang akan memaparkan materi pada ngaji online ini dengan tema COVID-19. Marilah kita semua menyimak bersama dan tetap di rumah saja. Kepada beliau Bapak Dr. Kasri Taufikur Rahman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hamdan zakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Para alim, para ulama ingkang kawula hormati, sahabat-sahabat muda, adik-adik Ibnu IPPNU yang kami cintai, dan pemirsa yang kami hormati. Syukur alhamdulillah di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan, terutama kenikmatan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan sholawat dan salam selalu kita aturaken kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang kami cintai, insya Allah sejak Maret kemarin, yaitu sudah 3 bulan ini, kita sudah mengalami yang disebut adanya wabah yang disebut dengan wabah corona. Wabah corona ini kalau meluas, menyebar seluruh dunia, sudah disebut dengan pandemi. Sebenarnya apa sebab daripada corona itu? Corona disebabkan oleh virus yang sangat kecil, makhluk Allah yang sangat kecil, ukurannya itu 400 sampai 500 mikron. Kemudian tidak bisa kasat mata atau tidak bisa dilihat dengan mata, tapi harus kita memakai pembesaran dengan mikroskop elektron, yaitu pembesaran 100.000 kali baru bisa melihat yang disebut dengan virus. Sebenarnya virus corona ini hampir sama dengan virus yang menyebabkan flu, yang setiap hari kita paham. Bahkan kita setiap hari mendengar setiap orang bisa kena flu. Dalam penelitian bahkan seluruh daripada manusia ini pernah kena flu, walaupun 1 kali dalam 1 hari. Cuma yang menyebabkan corona ini virusnya sifatnya ganas. Kalau adik-adik cermati, sebenarnya tidak sekarang aja virus yang penyebab flu itu ganas.
Di tahun-tahun sebelumnya juga pernah virus itu menjadi ganas. Contohnya ada pada virus yang menyebabkan penyakit yang disebut dengan MERS, juga penyakit yang disebut dengan SARS waktu itu. Dan tahun ini, tahun 2019 akhir, itu muncullah virus yang disebut dengan COVID-19, yang secara umum disebut dengan corona. Nah, gejala-gejala penyakit corona ini sebenarnya hampir sama dengan flu. Bila kita menyentuh atau terjadi sentuhan dengan penderita, kemudian virus itu lengket di tangan kita, kemudian terjadi kita menyentuh muka kita, mengenai mata, hidung, atau mulut, virus ini akan berpindah ke tubuh kita. Pertama, dia akan masuk di rongga mulut. Di sana akan menimbulkan gejala yang sama persis dengan flu, yaitu pilek, batuk, pusing, demam, dan badan bisa sakit semua. Apabila daya tahan tubuh kita itu baik, maka nggak ada apa-apa, no problem, biasanya sembuh sendiri. Tapi kalau ini terjadi pada orang-orang tua yang rentan, atau terjadi pada bayi, balita, atau pada orang-orang yang sebelumnya punya penyakit, misalnya penyakit darah tinggi, diabetes, atau penyakit jantung, maka ini sangat berbahaya. Sehingga virusnya itu bisa masuk lebih dalam, yaitu invasi ke paru-paru. Kalau sudah ke paru-paru, maka akan timbul gejala-gejalanya itu lebih parah. Satu, bisa demam tinggi, kemudian batuk yang lendirnya banyak, kemudian bisa sesek, nyeri dada, akhirnya menimbulkan bronkitis, selanjutnya pneumonia atau infeksi ke seluruh paru-paru, dan akhirnya bisa menimbulkan kematian. Sebagian besar daripada penyakit ini memang sembuh sendiri, bahkan 80% itu tidak menimbulkan gejala apa-apa. Cuman karena tidak menimbulkan gejala apa-apa, kita harus waspada. Maksudnya gimana? Pada saat pandemi seperti ini, apabila kita kena penyakit flu aja, kita harus curiga, jangan-jangan ini adalah sudah corona. Oleh karena itu, nasihat kami apabila adik-adik ini kena flu, misalnya kena flu pada saat sekarang ini, maka tolong untuk segera misalnya minum obat, kemudian mandilah dengan mandi air hangat, istirahat yang cukup, minum air putih, kemudian jangan lupa segera pergi ke dokter. Adik-adik IPNU PBNU yang kami cintai, kunci utama dalam pencegahan virus ini adalah sebenarnya mudah. Oleh karena itu, apa yang dianjurkan pemerintah wajib kita untuk bisa melaksanakan. Kami punya 9 kunci yang harus kita lakukan untuk mencegah virus ini. Yang pertama, kita pakai masker. Mengapa kita pakai masker? Kita harus pahami juga bahwasanya ukuran virus ini sebenarnya 400 sampai 500 mikron itu tidak bisa menembus masker. Oleh karena ini aman. Kemanapun kita pergi, bawa dari rumah atau mungkin ketemu dengan siapapun, sebaiknya kita pakai masker. Kemudian yang kedua yang perlu kita laksanakan adalah, karena virus ini sifatnya itu tidak melayang-layang di udara, bukan, tapi lebih menempel kepada benda-benda.
benda apa saja yang ditempeli yang paling banyak itu adalah satu, tangan, ya, tangan. Yang kedua misalnya pakaian, ya, pakaian, atau mungkin barang-barang yang sering kita pegang. Apa contohnya? HP, HP, atau mungkin gagang kunci, slot, apa, gembok, ya. Paling banyak lagi apa? Uang, contohnya. Uang itu paling banyak kita sentuh. Di samping itu juga kalau kita misalnya sholat di masjid, kita juga melaksanakan menyentuh ke lantai. Misalnya kita sujud juga menyentuh di lantai. Kita masuk ke masjid juga kita pegang gagang pintu dan lain-lain. Oleh karena itu, karena sifatnya itu menempel, maka kunci yang paling utama adalah bagaimana kita sering membersihkan barang-barang yang sering kita sentuh. Kalau pegang uang, otomatis baiknya kalau pakai apa? Pakai handscoon, ya. Kemudian kalau tangan kita memegang, otomatis cuci tangan. Kemudian kalau misalnya kita pakai baju, menempel di baju, maka baju segera dicuci. Kalau menempel di baju itu bisa bertahan lama, bisa sampai 9 jam, baru virus itu mati. Mempercepatnya gimana? Tepat cuci, kemudian ditaruh, dijemur di sinar matahari. Kalau kena sinar matahari, dalam waktu 2 jam sudah akan mati. Kemudian kunci yang ketiga, saya ulangi, ini paling penting adalah cuci tangan. Sesegera mungkin dan sesering mungkin untuk cuci tangan. Terutama mengapa cuci tangan harus dilaksanakan, karena virus ini menempel di tangan nggak lama, mungkin sekitar 10 menit, ya. Kalau kita cuci akan segera mati, dan setelah virus itu mati baru tangan kita itu boleh menyentuh muka. Kita kan biasanya kita kan setiap kali mesti ucap-ucap melipat, ya, pegang-pegang hidung, mulut. Nah, ini sangat bahaya. Oleh karena itu, cuci muka adalah kunci yang utama. Sebelum kita ke orang tua kita, sebelum kita berjabat tangan dengan orang tua kita atau dengan siapapun, sebaiknya cuci tangan. Kemudian yang keempat adalah karena virus ini juga cepat mati di sinar matahari atau di suhu yang di atas 26 sampai 27 derajat Celcius, maka sering-seringlah kita berjemur di luar, barang 10 menit sampai 15 menit kita berjemur. Kemudian yang kelima, anjuran kami seperti tadi saya sampaikan, jangan sentuh muka, ya, jangan sentuh muka. Ini kuncinya di situ penularan. Jangan sentuh muka sebelum cuci tangan. Dan yang keenam, kunci yang penting juga adalah tingkatkan gizi. Mengapa? Daya tahan tubuh kita biar naik sehingga dapat menolak penyakit ini, kuncinya gizi harus bagus. Tidak harus mahal, minimal 4 sehat 5 sempurna. Ya, misalnya makan makanan yang sehat dan sempurna itu tidak mahal. Cukup misalnya dengan lauk pauk, dengan sayur, dengan buah, ya. Syukur kalau ada uang beli susu. Kemudian kunci yang ketujuh, kita harus sering olahraga. Pagi hari olahraga mungkin 10 menit 30 menit, ya. Sore hari juga bisa kita jalan-jalan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kedelapan, ini juga yang dianjurkan oleh pemerintah, ialah physical distancing, ya, jaga jarak. Mengapa jaga jarak perlu? Karena kita memang menghindari bersentuhan. Kita harus menganggap bahwasanya kita ini positif. Kita harus punya anggapan kita positif kena corona, sehingga kita akan berusaha tidak menularkan kepada orang lain. Tidak menularkan kepada orang dengan sentuhan, dengan salaman, dengan pakai masker, itu semua kita lakukan dengan maksud
kita sudah positif dan tidak menularkan kepada orang lain. Dan yang ke-9 yang paling penting adalah ini, yang paling penting dengan adanya musibah apapun yang terjadi pada kita, satu kunci, kita harus tetap bahagia. Harus tetap bahagia. Mengapa? Dengan bahagia itulah sel-sel tubuh kita itu bisa merespon untuk timbul namanya antibodi atau timbul kekebalan untuk menolak penyakit. Kalau kita stres, maka sel-sel tubuh juga merespon, tidak akan atau sulit untuk menimbulkan zat antibodi. Oleh karena itu, wajib bagi kita adik-adik, kita harus kondisi apapun, kita harus tetap bahagia. Kemudian sebelum kami tutup, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik, terutama adik-adik sahabat-sahabat Ibu PBNU, biasanya kalau kita cuci tangan itu seadanya, ya, seadanya, sebisanya. Kadang-kadang hanya cukup satu tangan dicuci atau gimana. Nah, ini kurang benar. Maka saya ingin menyampaikan, mumpung kita masih ada kesempatan, bagaimana cuci tangan yang benar. Nah, cuci tangan yang benar itu ada 6 langkah. 6 langkah. Ya, yang pertama kita ngambil sabun, kita taruh di telapak tangan, kita gosok-gosok gini. Ini langkah pertama. Kemudian langsung kita gosok-gosok di antara dua sela-sela jari, sela-sela jari-jari. Setelah itu kita balik. Langkah yang ketiga di punggung jari kiri dan kanan. Ya. Setelah itu baru kita kumpulkan dua tangan, ini kita putar-putar dan kiri kanan. Setelah itu langkah selanjutnya adalah gantian ibu jari. Kita kunci, kita putar kiri kanan, kunci, putar kiri kanan. Selanjutnya ujung-ujung jari kita gosok-gosokkan lingkar sesuai dengan arah jarum jam kiri kanan. Habis itu cuci, insya Allah sudah bersih. Ini kunci yang harus kita laksanakan. Mungkin kali ini begitu. Insya Allah suatu saat kita sambung lagi. Moga-moga ada guna dan manfaatnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan melindungi kita. Semoga wabah ini segera akan berakhir. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga pemaparan yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelumnya, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Mungkin dari rekan dan rekanita di rumah bisa ditanyakan melalui komen di Instagram kami. Di sini ada satu pertanyaan, Bapak. COVID ini merujuk ke propaganda apa memang penyakit yang berasal dari Wuhan, Cina? Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Cuman mohon maaf ya adik-adik, kita tidak boleh istilahnya beranggapan bahwasanya ini misalnya propaganda atau mungkin bentuk lain. Kita sebagai muslim, apalagi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, satu hal, apapun yang terjadi ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memang musibah ini terjadi dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengirimkan musibah kepada kita, dan kita seharusnya bisa bersyukur untuk mengambil hikmah dari musibah yang terjadi. Ini pendapat kami. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan Aldo Ara yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi, Bapak.
Pertanyaan yang kedua yakni saat ini sedang digencarkan untuk sering-sering cuci tangan. Nah, cuci tangan ini sebenarnya mencegah penularan virus atau mematikan virus. Terima kasih. Respon yang baik dari adik-adik, saya berarti diperhatikan ya. Satu hal, sebenarnya cuci tangan ini seharusnya tidak kita lakukan tidak hanya saat ada wabah. Kapanpun, dimanapun, kita memang diajari sesuai dengan tuntunan daripada agama kita selalu untuk sering-sering bersuci, ya bersuci. Apapun yang akan kita laksanakan, kita harus sering bersuci. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan wudhu di setiap saat. Ya, kita nggak pernah batal wudhu, contohnya itu. Nah, cuci tangan ini kalau tadi disampaikan pertama adalah apa? Untuk mencegah penularan atau untuk mematikan daripada virus sendiri. Ini dua-duanya, otomatis dua-duanya. Ya, yang pertama dengan cuci tangan karena virus ini akan mati kena disinfektan atau kena sabun, otomatis virus akan mati. Habis itu tangan kita bersih, sudah nggak ada virusnya lagi. Nah, otomatis kita bisa mencegah. Mengapa kita mencegah? Bila kita menyentuh orang lain, otomatis di tangan kita sudah tidak ada virusnya. Atau kita menyentuh muka misalnya, berarti kita tidak menularkan penyakit ini ke diri kita sendiri. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada rekanita Astrid Atika. Untuk acara yang terakhir, yakni doa, di sini kami meminta doa dumateng panjenengan Bapak Dokter. Kula aturaken sumangga. Sami ndonga sing paling utama doa kita ya semoga pandemi atau wabah ini segera akan berakhir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sabirin, hamdan na'am, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma ya Allah, samatan kita saat ini barakah rezeki wa maut wa rahmatan maut maut. Ya Allah fi syafaat maut wa kita minan nar wa ahfa'ina sabr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita ngaji online yang diselenggarakan oleh PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Kasebon Kabupaten Malang telah usai. Kami mewakili segenap keluarga besar PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Kasebon memohon maaf apabila ada salah kata dalam ucapan maupun perbuatan. Pesan kami, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan tetap di rumah saja untuk Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.